Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan mereview Boruto to Blue Vortex chapter kedua. Dan kemarin kita telah membahas Boruto to Blue Vortex chapter pertama. Mungkin dari kalian ada yang bingung dan bilang, Min, kok videonya beda-beda Min? Nah, jadi admin sini mau membuat review asli dari manga Boruto to Blue Vortex, dan kemudian admin akan membuat playlist dari masing-masing tersebut dan bisa memudahkan kalian untuk menontonnya. Seperti prediksi Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 dan review asli dari manga Boruto to Blue Vortex. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Nah, pada video sebelumnya, Kod datang ke Konoha melalui tanda cakar yang ada di tubuh Sumiyaka. Alasan Kod datang ke Konoha adalah dia sudah lelah mencari Boruto dan berniat untuk memancing Boruto datang ke desa Konoha. Nah, rencana Kod sesuai dengan apa yang dia kira. Boruto pun datang menggunakan Hiraishin dan langsung menginjak kepala Kod. Dan sekarang, pertarungan Sumiyaka, Kod, dan Boruto pun dimulai. Kod berkata, kalau tahu begini, seharusnya aku datang ke Konoha lebih cepat. Boruto hanya diam menatapi Kod. Boruto berkata, tarik mundur para monster ini. Jangan sisakan satupun. Selagi sekarang kau masih bisa mengendalikannya. Kalau kau melakukannya, kau akan kubiarkan hidup. Kod pun bingung dengan perkataan Boruto. Kod berkata, oi tunggu dulu. Barusan kau bilang apa? Kau yang 2 tahun lalu kabur karena tak berdaya melawanku. Berani-beraninya berkata padaku bahwa kau akan membiarkanku hidup. Boruto membalas, sepertinya kau tidak tuli. Kalau mengerti, cepat lakukan. Kalau tidak, kali ini kau tak hanya akan kehilangan mata kirimu. Kod membalas, wah, kau datang kemari hanya untuk menggertak. Mengejutkan sekali. Sarada yang melihat itu pun terdiam, dan Sarada berkata, Boruto melanjutkan perkataannya, Sarada, masih banyak orang-orang yang terlambat melarikan diri. Tolong kau urusin itu. Yang ini, serahkan padaku saja. Sarada membalas, kau baik-baik saja kan? Boruto berkata, mengobrolnya nanti saja. Saat ini, fokuslah untuk bertahan hidup. Sekian beralih ke Shikada yang melawan para Sumiyaka. Shikada menggunakan Kagebari no Jutsu dan menghentikan pergerakan 3 Sumiyaka menggunakan jutsunya. Chocho pun siap menyerang para Sumiyaka tersebut dengan menggunakan tinju yang besar. Terlihat Inojin dan Himawari berada di atas sebuah burung. Himawari yang melihat itu berkata, hebat. Chocho berkata, mereka ini hanya menang jumlah, sama sekali bukan apa-apa. Shikamaru melihat sesuatu yang aneh terjadi. Terlihat Sumiyaka muncul dari tubuh Sumiyaka lain menggunakan tanda cakar dan bersiap menyerang Chocho dari belakang. Shikada yang melihat itu berkata, Chocho, di belakangmu. Chocho pun melihat ke belakang dan melihat Sumiyaka tersebut berada di dekatnya. Namun, sebelum sampai ke tempat Chocho, Inojin pun menolong Chocho dengan mengangkat Sumiyaka tersebut menggunakan ekor burung. Chocho berkata, Inojin berkata, dasar. Hei gendut, jangan lengah dong. Chocho pun yang tidak terima berkata, hah, enak saja gendut. Tapi makasih ya Inojin. Namun hal buruk terjadi. Sumiyaka menyerang burung yang ditunggangi oleh Inojin dan Himawari menggunakan ekornya. Mereka kehilangan keseimbangan dan Himawari pun terjatuh dari atas burung tersebut. Melihat hal itu, Sumiyaka pun melompat dari burung tersebut dan mendekati Himawari. Inojin yang melihat itu berkata, Himawari. Tiba-tiba Kawaki datang menggunakan kemampuan terbang dari Otsutsuki. Kawaki berkata, minggir kalian. Inojin pun berhasil menyelamatkan Himawari dari ketinggian. Terlihat Kawaki langsung menendang Sumiyaka tersebut hingga terpental cukup jauh. Namun, Sumiyaka ini berbeda dengan Sumiyaka yang lainnya. Terlihat Sumiyaka ini memiliki Rinnegan di mata kirinya. Kawaki pun mendarat ke tanah. Himawari berkata kepada Kawaki, kakak, terima kasih. Kawaki berkata kepada Himawari, sudah kubilang, berhenti memanggilku seperti itu. Harus beberapa kali kukatakan sampai kau mengerti. Himawari membalas, habisnya. Shikada berkata, oi, Sumiyaka yang ini tidak berbeda. Rasanya seperti setingkat lebih kuat dari yang lainnya. Tiba-tiba, Sumiyaka yang menggunakan Rinnegan ini masuk ke dalam tubuh Sumiyaka menggunakan tanda cakar dan muncul di belakang Kawaki. Dan Sumiyaka ini bersiap untuk menyerang. Namun, Kawaki tidak sempat menghindarinya. Alhasil, Sumiyaka tersebut berhasil menyerang wajah Kawaki dan membuat Kawaki terjatuh ke tanah. Semua yang melihat itu berkata, Kawaki. Melihat hal tersebut, Shikada langsung membantu Kawaki dengan menggunakan jurus bayangan. Shikada berkata, sekarang cepat bebaskan dirimu Kawaki. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Mendengar hal itu, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya.
Kawaki langsung mengulurkan tangannya ke tubuh Sumeka tersebut. Kawaki berkata, "Otsutsuki." Itu panggilan yang paling membuatku kesal. Tiba-tiba, Kawaki membuat ledakan yang membuat Sumeka tersebut terpental cukup jauh. Namun, keadaan semakin memburuk. Terlihat banyak Sumeka yang muncul dari tubuh Sumeka yang lain menggunakan tanda cakar. Si Kade berkata, "Mereka tak ada habisnya. Ada berapa banyak mereka?" Kawaki berkata, "Terserah, berapapun itu. Kita hanya perlu membunuh mereka semua, tanpa menyisakan satu ekor pun." Kan beralih ke pertarungan Code dan Boruto. Terlihat, Boruto dikepung oleh Sumeka. Sumeka yang di belakang langsung menyerang Boruto. Namun, Boruto berhasil menyadarinya dan langsung membelah tubuh Sumeka tersebut. Terlihat Sumeka tersebut terbelah menjadi dua. Melihat hal tersebut, semua Sumeka maju menyerang Boruto. Boruto langsung menghabisi para Sumeka tersebut dengan menggunakan gaya berpedang Uchiha. Terlihat, satu persatu Sumeka itu terpotong menjadi beberapa bagian. Setelah selesai, Boruto langsung memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Terlihat, semua Sumeka yang dilawan Boruto pun tumbang. Code yang melihat itu berkata, "Sepertinya, gertakanmu tadi bukan sekadar omong kosong." Boruto membalas, "Kalau kau masih ingin melanjutkannya, mereka benar-benar takkan tersisa seekor pun." Code berkata, "Jangan sok hanya karena kau berhasil menghabisi beberapa ekor. Jumlah mereka masih sangat banyak dan lagi, mereka tak lebih dari sekedar alat." Boruto berkata, "Kau sama sekali tak mengerti soal mereka dan kengerian sesungguhnya dari Yubi." Code berkata, "Apa?" Dan beralih ke pertarungan Sarada melawan para Sumeka yang lain. Sarada berlari menuju para Sumeka tersebut sambil mengeluarkan jurus. Sarada berkata, "Katon, Goukaki no Jutsu." Sarada langsung mengeluarkan api yang begitu besar. Setelah mengeluarkan jurus api tersebut, Sarada langsung mengeluarkan jurus Chidori dan menyerang para Sumeka tersebut. Terlihat para Sumeka itu tumbang oleh Sarada. Para shinobi yang melihat itu berkata, "Hebat, apakah kau betul-betul masih genin?" Sarada berkata, "Kemampuan tak ada hubungan dengan genin atau jonin kan?" Tiba-tiba, di belakang Sarada muncul seekor Sumeka yang bersiap menyerang Sarada dengan cara menggigitnya. Salah satu shinobi tersebut berkata, "Uchiha, di belakangmu." Sarada berkata, "Apa?" Tiba-tiba, shinobi tersebut melindungi Sarada dari gigitan Sumeka. Sarada pun terkejut melihat shinobi tersebut tergigit oleh Sumeka. Salah satu teman shinobi tersebut berkata, "Dia." Sarada berkata, "Pak Soegi." Soegi berkata, "Tolong." Terlihat, Soegi telah berubah menjadi sebuah pohon. Sarada yang melihat itu berkata, "Ini pohon." Terlihat, para shinobi yang lain pun tergigit oleh Sumeka dan berubah juga menjadi pohon. Sarada berkata, Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini?" Sekarang beralih ke pertarungan Boruto dan Code. Code berkata, "Tentu saja, aku tahu banyak soal Yubi. Mereka memakan Otsutsuki, ya lebih tepatnya, mereka hanya hewan buas yang memangsa siapa saja yang didorong oleh naluri. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Otsutsuki." Boruto membalas, "Awalnya, mungkin memang begitu, tapi karena perubahan yang kau tambahkan, mereka sekarang sudah berbeda." Code pun diam mendengar perkataan dari Boruto. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kalau sekarang masih sempat, urus mereka mumpung kau masih memegang tali kekangnya. Kalau tidak, di masa depan, hanya kemungkinan terburuk yang menanti kita semua." Code berkata, "Memangnya kenapa? Setelah makan Otsutsuki, Yubi akan menanamkan akarnya di bumi dan menjadi pohon dewa. Lalu, planet ini akan mati. Tujuanku justru ada di penghujung masa depan terburuk." Boruto membalas, "Kukatakan sekali lagi, Code. Akan kubiarkan kau hidup. Sebagai gantinya, pandu aku ke tempat tubuh Yubi berada." Code berkata, "Sampai kapan kau mau meracau begitu, Boruto? Apa kau sudah tidak waras?" Boruto berkata, "Aku tegaskan saja, membunuhmu itu mudah. Daripada mati percuma, bagaimana kalau coba berguna untuk dunia sekali saja?" Code pun kesal dengan perkataan Boruto. Code berkata, "Percuma bicara denganmu, kaulah yang akan mati." Boruto membalas, "Bodoh, memang tak ada obatnya ya." Boruto langsung mengeluarkan jurus Rasengan, tetapi Rasengan ini tidak memiliki wujud. Namun Rasengan ini menyelimuti seluruh tubuhnya, layaknya sebuah tameng. Code yang melihat itu berkata, Rasengan ya, cuma itu yang dia tahu." Boruto pun berjalan ke Code. Boruto berkata, "Rasengan Uzuhiko." Sayangnya, cerita habis sampai di sini. Kita akan melanjutkannya pada video berikutnya, yaitu dengan judul Uzuhiko Rasengan.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.